Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini Ustadz Muqaddam akan menyampaikan kuliah tentang sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait dengan penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan yang besar kepada engkau ya Muhammad. Para mufassirin mengatakan bahwa fathan mubina ini adalah Fathu Makkah. Ini termasuk sebuah peristiwa yang sangat besar, di mana Rasulullah SAW datang dengan 10.000 pasukan dan orang-orang Quraisy tidak bisa mengelak dari istilahnya sergapan Rasulullah SAW. Menarik perlu dipelajari apa sebetulnya pemicu penaklukan Mekah ini. Pemicunya adalah 2 tahun sebelumnya ada namanya perdamaian Hudaybiyah, di mana dalam salah satu klausulnya itu siapa yang mau berkoalisi dengan Muhammad dipersilahkan. Dan siapa yang berkoalisi dengan orang-orang Quraisy maka dipersilahkan. Nah, Bani Khuza'ah ini berkoalisi dengan Rasulullah SAW. Sementara Bani Bakar berkoalisi dengan orang-orang Quraisy. Rupanya orang-orang Quraisy dan orang Bani Bakar ini mengkhianati perdamaiannya dan kemudian menyerang Bani Bakar. Menyerang Bani Khuza'ah sehingga dalam serangan itu justru orang-orang Quraisy juga memasuk senjata, membantu logistik, yang menyebabkan Bani Khuza'ah banyak yang terbunuh, tersiksa, dan kemudian pemimpinnya lari menuju Madinah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan sebuah syair yang sangat luar biasa. Artinya syair ini cukup menggetarkan Rasulullah dan para sahabat yang di situ. Dia katakan di sini, Inna Quraisyan akhlafu kal mau'ida wa naqadhu mitsaqakal muakkada wa ja'alu li fi kada'in rasada wa za'amu anna lastu ad'u ahada fahum adzallun wa aqallu adada. Panjang syairnya yang artinya sesungguhnya orang-orang Quraisy ini telah mengkhianati perjanjian dan mencampakkan perdamaian tersebut secara nyata. Dan mereka menjadikan kami sebagai incaran dan pembantaian. Dan mereka menyangka kami tidak akan melaporkan ini kepada seorang pun. Padahal mereka adalah kaum yang rendah dan hina. Mereka membantai kami di saat kami sholat dan bertahajud. Dan membantai kami ketika rukuk dan sujud. Rasulullah mengatakan, Nusirta ya Aba Umar. Kalian akan ditolong. Maka Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah ini selalu membela orang yang didolimi. Apalagi ini adalah koalisinya sendiri. Sendiri. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan tentara yang cukup banyak, ya, sampai 10.000. Dan Rasulullah tidak menceritakan mau kemana pasukan yang besar ini. Ya. Hatta Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada Rasulullah pun tidak menjawab. Bertanya kepada istrinya Aisyah yang notabene anaknya sendiri pun tidak mengetahui mau berangkat kemana. Mau dibawa pasukan besar ini kemana. Ini salah satu strategi Rasulullah SAW. Nah, di hari H ketika pasukan ini sudah mau berjalan, maka Rasulullah menceritakan bahwa tujuan kita adalah ke Mekah. Seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, rupanya beliau ini dulu pendatang di Mekah. Dan masih banyak keluarganya di sana, dan dia kirim surat ke sana menceritakan bahwa Rasulullah akan datang. Rasulullah SAW dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang sahabat di antaranya Ali untuk mengejar seseorang yang sedang membawa surat. Maka dikejarlah wanita tersebut dan tertangkap di salah satu desa namanya Desa Khoh. Keluarkan itu surat. Saya nggak bawa surat, demi Allah Rasulullah tidak pernah berdusta. Keluarkan surat itu, saya periksa sampai kamu saya telanjangi, begitu akhirnya.
ditekan seperti itu, akhirnya suratnya dikeluarkan. Kemudian dibawalah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca. Kemudian di bawahnya ini penulisnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, janganlah engkau cepat menuduh kami, menuduh saya ini tidak murtad setelah Islam. Terus apa yang menyebabkan kamu itu melakukan seperti itu? Dia jawab, sesungguhnya Rasulullah, saya itu punya sanak saudara di sana dan saya tidak punya kerabat. Saya takut nanti kalau pasukan besar datang ini melakukan pembantaian dan lain sebagainya. Saya tukar barter kepada orang-orang Quraisy itu supaya dia mengetahui perjalanan ini, kemudian keluargaku pun dijaga. Allah sesungguhnya Hatib telah berbicara dengan benar. Begitulah yang disampaikan Rasulullah SAW, berbicara dengan jujur. Beliau ini termasuk salah satu veteran perang Badar. Veteran perang Badar itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah diampunkan. If'alu ma syi'tum. Kerjakanlah apa yang kamu sukai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan kalian. Ini adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun sebagian sahabat tidak suka. Namun peristiwa ini menyebabkan turunnya surat Al-Mumtahanah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah ila akhiril ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau ambil musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin, sebagai penolong. Di mana kalian tulquna aidikum bil mawaddah, engkau berkasih sayang. Padahal kalian nggak lihat bagaimana mereka mengusir Rasulullah SAW, mengusir orang-orang yang beriman. Baik, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang cukup besar, 10.000, kemudian bergeraklah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dalam pergerakan menuju ke sana ini dalam keadaan rahasia. Karena Rasulullah berdoa, ya Allah, sembunyikanlah perjalanan kami ini dari mata-mata orang Quraisy. Begitu yang dimohon oleh Rasulullah SAW. Sehingga pasukan itu sampai dekat dengan Mekah. Dan Rasulullah memerintahkan untuk menyalakan obor-obor yang ada di tangan mereka. Kemudian dinyalakan. Semuanya 10.000 itu. Sehingga menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu kaget, terkejut. Itu pasukan mana? Itu orang mana? Begitu banyak itu. Ada sebagian yang nyeletuk, itu mungkin Bani Khuza'ah. Mungkin Bani Khuza'ah. Oh, enggak mungkin. Bani Khuza'ah enggak mungkin sebanyak itu katanya. Terus siapa? Akhirnya Abu Sufyan sebagai ketua orang-orang Mekah berusaha mengintip, ingin tahu. Rupanya dia malah tertangkap. Intinya mereka itu adalah akhirnya tahu bahwa yang datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu berhadapan dengan Abu Sufyan yang ketangkap, yang nyaris dibunuh oleh sahabat, namun diampuni Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini orang yang suka pangkat. Ya. Maka Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya, ya, sifat pemaafnya, dia mengeluarkan 3 ultimatum, 3 pengumuman kepada orang Quraisy yang sudah memusuhi Rasulullah kira-kira 19 tahun. Ya, cukup lama memusuhi. Apa Rasulullah mengatakan, siapa yang menutup pintunya, dia aman. Fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid, dia aman. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Ini Abu Sufyan bergembiranya luar biasa. Bagaimana rumahnya disamakan dengan Ka'bah, disamakan dengan masjid. Padahal rumahnya tentunya kecil, yang masuk hanya beberapa orang. Inilah bangga. Abu Sufyan sangat bangga. Tidak berapa lama Rasulullah SAW pun ya masuk ke kota Mekah dengan sangat tawaduk sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tadarru, sampai dia membungkukkan kepalanya dan jenggotnya sampai hampir bersentuhan dengan punuknya unta. Saking tawaduknya, saking tadarruknya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah janji Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara ila akhiril ayat. Setelah Rasulullah SAW masuk di Makkah, ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau masuk di dalam Ka'bah, ya.
Di dalam Ka'bah itu banyak berhala, ya. Banyak berhala dan semuanya hancur, dihancurkan Rasulullah, bahkan tersungkur dengan sendirinya. Ditunjuk Rasulullah SAW, maka patung-patung itu pun berjatuhan. Wajah al-haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak dan hancurlah, runtuhlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Nah, itulah yang ayat yang dibaca Rasulullah SAW ketika memasuki Makkah dan ketika memasuki Ka'bah. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik ayat yang dibaca Rasulullah SAW. Sebetulnya kebatilan ini akan mudah hancur apabila kita ini bisa melahirkan yang benar, ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah itu. Apabila yang hak ini hadir, datang, maka batil akan hancur. Sekarang kebatilan itu masih berdiri teguh, kuat karena yang hak tidak datang. Nah, maka kewajiban kita umat Islam ini ya menghadirkan yang hak supaya kebatilan itu menjadi zahuk, menjadi hancur. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan di atas Ka'bah. Ya, beliau pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang sangat merdu sehingga sahabat semuanya terpesona, luar biasa suara azannya, dan itu menyatukan umat Islam. Di samping itu juga Rasulullah berpidato kepada mereka, ya. Di antaranya yang dibaca oleh Rasulullah adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian su'uban wa qabaila, jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Menghadapi musuhnya yang sudah memusuhi Rasulullah selama hampir 19 tahun. Ya. 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Mekah. 13 tahun artinya 10 tahun, karena 3 tahun itu dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi 18 sampai 19 tahun lah. Kalau kita mungkin akan melakukan sesuatu yang barangkali manusiawi kalau membalas dendam, ya, karena disiksa, dianiaya, hijrah, barang-barangnya dirampas, barang-barangnya dirampas, dijual, aset-asetnya, ternaknya, kebunnya, jadi nggak punya apa-apa lagi. Nah, sekarang diberi kemenangan. Maka ketika itu terucap di mulut sebagian para sahabat, al-yaumu yaumul malhamah. Ya. Hari ini adalah hari potong daging. Potong daging. Apa itu potong daging? Potong daging maksudnya balas dendam. Hari ini adalah hari balas dendam. Kita akan lakukan apa saja kepada musuh kita yang tadi kalahkan itu. Begitu. Namun Rasulullah SAW sedih mendengar ucapan itu. Rasulullah mengatakan al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Oleh karena itu ketika orang-orang Quraisy berkumpul di hadapan Rasulullah SAW di masjid, Rasulullah menyapa mereka. Ya ma'syar Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum khaira, innaka akhun karim wa ibnu akhin karim. Ya. Qala idhabu fa antumut tulaqa. Au kama qala fi riwayatin ukhra la tasriba alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Yang artinya begini, wahai orang-orang Quraisy, apa kira-kira yang akan aku perlakukan kepada kalian, katanya. Yang baik-baik lah. Saya rasa yang baik-baik, karena engkau adalah orang yang mulia, keturunan orang yang mulia, saudara yang mulia, begitu. Rasulullah SAW mengatakan, hari ini akan aku katakan sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pergilah kalian semua, kalian telah aku bebaskan. Atau idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian sudah saya maafkan dan sudah saya bebaskan. Subhanallah. Ini musuh yang memusuhi 18 sampai 19 tahun.
namun dengan jiwa besar Rasulullah SAW, mereka dimaafkan, mereka diampunkan. Inilah Ramadan, hari kasih sayang. Ya, Ramadan itu hari kasih sayang karena itu terjadi pada bulan Ramadan, sehingga mereka sangat terkesan dengan sifat dan budi pekerti pemaaf Rasulullah SAW, dan itu diakui sendiri, tertulis di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang sangat menginginkan kalian itu menjadi orang-orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sifat Nabi itu dengan orang-orang beriman sangat pemaaf, sangat penyayang. Inilah budi pekerti yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Fathu Mekah. Maka dengan peristiwa itu menyebabkan orang-orang kafir Quraisy hancur lebur hatinya, ya, hancur luluh lantak permusuhannya. Yang ada adalah hati yang terbuka untuk menerima Islam. Maka mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka turunlah ayat juga, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inilah dengan sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, pengajaran yang bisa kita petik di sini adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang mempunyai sifat santun dan pemaaf yang luar biasa. Terbukti beliau dimusuhi sampai 18 tahun dan kemudian Allah memenangkan. Tidak ada mereka yang dibantai karena dendam, tidak ada yang dibunuh karena marah, tidak ada. Semua dimaafkan. Kemudian itu membuka pintu gerbang baru, menyebabkan mereka simpati, jatuh cinta kepada Nabi, kepada agama ini. Kemudian mereka pun bersahadat masuk Islam. Dan rupanya percikan-percikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini ada juga di negeri kita, Indonesia ini. Coba kita perhatikan bahwa Islam tersebar di Indonesia ini bukan melalui pedang, bukan melalui sekelompok tentara besar dari Arab atau dari Persia, dari Turki di sini yang memerangi di sini, tidak. Tapi Islam datang di negeri kita ini dengan sopan santun, dengan santun, kata-kata yang baik, kasih sayang, yang dibawa para pedagang, dibawa para ulama, sehingga rakyat Indonesia ini jatuh cinta dengan ajaran yang mulia itu. Akhirnya mereka pun juga berbondong-bondong masuk Islam. Oleh karena itu mari kita ke depan mulai berdakwah, kita kedepankan dengan rasa kasih sayang. Insya Allah dengan kasih sayang ini Islam akan tersebar dengan baik. Pendengar dimanapun berada, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat di bulan Ramadan yang mulia ini. Ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.